hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkur di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu, untuk memuliakan-Mu. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali berkumpul untuk memuji nama Tuhan. Saya percaya setiap dari kita rindu untuk selalu menyembah Tuhan. Mari siapkan
hatimu, mari siapkan seluruh kehidupanmu, sebab Dia adalah Allah Immanuel dalam kehidupan kita. Kita akan menyembah Dia. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami bisa ada, kami bisa berkumpul, kami bisa beribadah kepadamu, semua hanya karena kasih-Mu, semua hanya karena cinta-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau, sebab Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa ku datang
kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat kasih-Mu yang besar, buat cinta-Mu yang besar, buat setiap pengorbanan-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih semuanya ya Tuhan, kami naikkan kepada Engkau, bahwa hanya Engkau Allah Immanuel dalam kehidupan kami, Allah yang memberikan jaminan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi menyembah Tuhan, kami mau lebih lagi bersorak-sorak dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pagi ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebab kita menyembah Tuhan, Tuhan yang tiada bandingannya, perbuatannya yang besar, perbuatannya yang heran. Sebab Dialah Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Mari nyatakan bersama-sama. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh menyembah mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Kami nyatakan bersama Tuhan. Tak ada. Haleluya. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh penjagakan Mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, sungguh amin. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sebab kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa, amin. Sebab namanya yang memberikan kemenangan buat setiap kehidupan kita. Terpujilah Tuhan, haleluya. Sebab nama-Mu Tuhan, nama-Mu menara yang teguh. Kami mau nyatakan bersama-sama kepada Engkau. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang
bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Mari katakan, namanya Tuhan, menara yang teguh. amin Tuhan. Kota benteng perlindunganku, Sebab Dia Allah yang perkasa. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang terbaik. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sebab nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang membebaskan setiap kehidupan kita dari setiap belenggu dosa. Haleluya. Mari nyatakan bersama-sama. Nama di atas segala nama, Amin. nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk dalam nama itu, Yesus Tuhan segala dunia. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk dalam nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa firman-Mu yang akan mengubah setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu bekerja Tuhan. Biarlah firman-Mu bekerja, membaharui setiap hati kami. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku.
Terima kasih Tuhan, benar bahwa hanya Engkau kekuatan di dalam kehidupan kami ya Bapa yang baik. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami siapkan kehidupan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu yang senantiasa Tuhan menuntun setiap kehidupan kami, sehingga kami selalu berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman Allah pada pagi hari ini berjudul Kenangan yang Indah. Saya rasa masing-masing kita, saudara, mempunyai kenangan yang indah. Kenangan yang indah itu bagaikan cahaya sinar matahari yang tertinggal setelah matahari terbenam. Begitu indah. Orang di Pulau Bali kerap kali mengambil waktu khusus untuk pergi ke Kuta untuk melihat terbenamnya matahari. Saya pun secara tidak sengaja pada waktu pulang dari Surabaya menuju Metu, menjelang sore, tepat di sebelah kanan saya melihat matahari begitu indah. Bagaikan bola yang begitu besar, warna merah. Dia turun. Sehingga akhirnya terbenam dan tidak terlihat lagi. Namun begitu indah. Di langit masih kelihatan cahaya merah yang luar biasa indah. Saudara, demikianlah kenangan yang indah. Dia meninggalkan bekas. Mari saudara, sementara kita masih hidup, kita harus berdoa, Tuhan, tolonglah agar aku dapat meninggalkan kesan yang baik untuk selama-lamanya. Cahaya dari perbuatan baik dapat bertahan seumur hidup, bahkan melampaui kubur. Contoh yang jelas yang terdapat di dalam Alkitab, kita akan baca bersama-sama di dalam kitab Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 36 sampai ayat 42. Demikianlah firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit, lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan.
Saudara, Dorcas bukanlah seorang pemimpin besar atau pendeta besar. Dia hanya seorang wanita biasa, namun yang banyak melakukan kebaikan. Sehingga saat dia meninggal, banyak orang yang menangisi kepergiannya dan menunjukkan hasil perbuatan baiknya. Saudara, saya selalu katakan bahwa nama baik dibawa sampai ke lubang kubur. Kematian Dorcas bahkan membuat banyak orang di kota itu percaya kepada Tuhan. Mujizat tentang kebangkitannya menjadi berkat. Nama baik dibawa sampai ke lubang kubur. Tidak heran saudara, kitab Amsal 22 ayat 1 berkata bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Amin. Itulah firman Tuhan. Kekayaan tidak dapat kita bawa ke lubang kubur. Contoh yang besar adalah kehidupan Iskandar Agung. Pada usia 37 tahun dia sudah dapat mengalahkan dunia. Bahkan dikisahkan saat itu dia menangis di rumahnya dan berkata, mana lagi bahagian dunia yang dapat aku kalahkan. Dia menangis karena tidak ada lagi bahagian dunia yang dapat dikalahkannya. Namun apa yang terjadi, saudara? Ketika ia sakit, sebelum kematiannya dia berpesan, bila aku meninggal kelak, tolong di peti matiku buat lubang di kiri kanan, agar tanganku dapat terlihat keluar bahwa aku menuju kubur dengan tangan yang kosong. Seorang yang saat hidupnya seluruh dunia tidak cukup baginya, namun saat kematiannya ia hanya membutuhkan tanah 2 kali 2 meter. Tidak heran saudara, kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat yang pertama berkata demikian, nama yang harum lebih baik daripada minyak wangi yang murni dan mahal. Tidak heran saudara, firman Tuhan yang terdapat di dalam Titus pasal yang kedua ayat yang ke-14 berkata demikian, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ini firman Allah. Kita diciptakan untuk rajin berbuat baik karena apa? Kita ada umat kepunyaan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Saudara berbicara tentang perbuatan baik ini. Kita diciptakan untuk berbuat baik, yang rajin berbuat baik. Saya teringat akan sebuah syair Yakobus yang berkata demikian. Seorang gadis bernama Joy, ibunya ketika memasuki ruang operasi tanpa rasa takut, malah mengingatkan orang-orang di sekitarnya tentang Tuhan. Joy mengakui pernah dia merasa malu karena pakaian ibunya yang sangat sederhana.
kesaksiannya bagi Kristus kemanapun ia pergi. Namun sekarang Joy mengatakan, aku tidak mau menukar dia dengan seorang ratu. Dan Joy mengakhiri dengan doa, ya Bapa, biarkan dia hidup bagiku sekali lagi. Aku masih harus belajar begitu banyak hal kebaikan, kesabaran, kasih, dan hidupnya telah banyak mengajar aku. Mari saudara, kita baca sebuah ayat yang terdapat di dalam Injil Matius, pasal yang ke-26, ayat yang ke-10, di mana Yesus berbicara tentang wanita yang mengurapinya dengan minyak narwastu, yang dimarahi oleh murid-muridnya. Yesus membela dan berkata kepada murid-muridnya, biarkan wanita itu, karena dia sudah melakukan satu perbuatan yang sangat indah bagi. She has done a beautiful thing to me. Beautiful thing, perbuatan yang sangat indah yang dilakukan oleh wanita itu bagi aku. Demikian kata Yesus. Di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 10. Bahkan di dalam ayat 12 Yesus menyambung dan berkata, aku berkata kepadamu bahwa di seluruh dunia perbuatan baik dan perbuatan yang begitu indah dari wanita ini akan disebut-sebut juga. Dan terbukti sampai hari ini pun disebut dari mimbar ini. Sudah hampir 2000 tahun yang lalu. Perbuatan baik dari wanita ini masih terus disebut-sebut. Luar biasa, saudara. She has done a beautiful thing to me. Ini berbicara tentang inner beauty. Kita baca di dalam 1 Petrus 3 ayat yang keempat dikatakan demikian. 1 Petrus 3 ayat yang keempat. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Saudara, kita semua memiliki perhiasan batin, inner beauty. Itu jauh lebih berharga daripada kecantikan lahiriah. Dan apakah inner beauty itu? Di dalam Alkitab terjemahan lama dikatakan, ya, perhiasanmu yang indah itu adalah roh yang lemah lembut dan pendiam yang sangat berharga di mata Allah. Inilah perhiasan kita. Perhiasan batin yang tidak bisa lenyap. Perhiasan yang sangat indah. Roh yang lemah lembut dan pendiam itu sangat berharga. Bukan kecantikan lahiriah, bukan perhiasan lahiriah, tetapi perhiasan batin, inner beauty. Saudara, Bapak Ibu sekalian, sebagai orang tua termasuk saya, yang sangat berkesan di dalam pertumbuhan rohani anak-anak kita, ialah kita meninggalkan kesan yang jauh lebih berharga daripada kekayaan. Ada sebuah ayat lagi sebagai ayat yang terakhir saya akan baca di dalam kitab 2 Tabarik. 2 Tabarik pasal yang ke-17 ayat yang ke-4. Demikianlah firman Allah. 2 Tabarik pasal yang ke-17 ayat yang ke-4 dan 5. Berbicara tentang Raja Yosafat. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya,
dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintah Allah dan tidak berbuat seperti Israel. Seorang raja yang mengikuti jejak ayahnya, bahkan opanya. Saudara, saya terkesan dengan kisah seorang pengkhotbah, bahkan seorang penginjil besar yang bernama Pendeta Billy Graham. Dia mempunyai 5 orang anak, 3 anak perempuan dan 2 anak laki. Orangnya sudah tidak ada, tetapi salah seorang anak putranya yang bernama Franklin Graham, dia melanjutkan pekerjaan ayahnya walaupun di dalam bidang yang lain. Sampai sekarang masih tetap menginjil. Salah seorang anak wanita yang bernama Anne Graham Lodge, dia pun adalah guru yang luar biasa, yang memiliki persekutuan wanita dan 500 orang, bahkan dia diundang kian kemari pula oleh gereja-gereja sampai di New York. Dia berdiri dan berkhotbah persis seperti ayahnya. Dan yang saya sangat terkesan, salah seorang cucunya yang baru berusia 28 tahun yang bernama Willie, dia pun sekarang menginjil dan diundang di berbagai gereja di beberapa kota di Amerika. Ini saudara, anak sampai kepada cucunya. Mari saudara, kita pun meninggalkan kesan yang indah bagi hidup anak-anak kita. Saya pun mempunyai kesan yang indah dari orang tua saya. Saya masih ingat ayah saya. Saya masih kecil, umur 6, 7, 8 tahun. Setiap pagi kalau ngelilir kami bangun untuk pergi kamar mandi, saya mendengar ayah berdoa dan menyebutkan nama kita, anak-anaknya masing-masing satu persatu, 8 anak. Ayah menyebutkan nama anak-anaknya satu persatu dalam doa paginya. Dan sesudah dia berdoa, dia duduk di kursi kecil di samping meja bulat yang kecil untuk membaca Alkitab. Meja bulat itu sampai sekarang masih ada di rumah saya. Kenangan yang indah dari ayah yang saleh, yang setiap pagi bangun subuh untuk berdoa, mendoakan anak-anaknya. Terkesan pula saya akan ibu saya yang luar biasa mempunyai iman yang besar terhadap Tuhan, kepada Tuhan. Pada zaman Jepang di mana kami anak-anak tidak punya apa-apa, ayah tidak bekerja, kantor ditutup. Pernah tidak ada makanan, beras hanya tinggal segenggam. Ibu dengan tenang berkata, mari dibuat bubur. Dan kakak saya membuat bubur dicampur dengan ketela, ubi manis. Dan kami dengan senang hati menikmati bubur yang hanya sedikit, kami bagi rata. Itulah pengalaman hidup kami. Saya masih ingat saudara, pada hari Minggu kami belum punya makanan. Tunggu sampai ibadah selesai, maka uang kolektor boleh kami pakai. Dan saya dengan kakak saya lari ke pasar untuk membeli sayur. Pulang baru kakak memasaknya. Kita hanya masak sayur lodeh, nasi, dapurnya dapur kayu, saya masih ingat. Kami makan bersama kurang lebih sudah hampir jam 3, baru selesai karena lama. Dan waktu kami makan, lodehnya bau asap. Tetapi dengan ucapan syukur kami makan. Saya masih ingat kami belum selesai makan. Anak-anak sekolah minggu sudah datang. Karena jam 4 sekolah minggu dimulai. Demikianlah saudara kesan kami. Ibu waktu itu dipaksa untuk menjadi guru bahasa Inggris oleh orang India di Malang. Yang memiliki toko Tolaram, yaitu Raja Bali. Tapi ibu menolak. Dia tidak mau meninggalkan pelayanan. Walaupun kami dalam keadaan yang sangat minim. Saudara, demikianlah kenangan
dari ayah dan ibu saya, pun dari kakak, satu-satunya kakak laki Bapak Salam Daniel, yang ketika orang tua sudah tiada, dia yang membawa saudara-saudaranya ke Jakarta, mengurusin mereka, menyekolahkan mereka, bahkan sampai terakhir memberikan mereka rumah untuk mereka tempati, sampai kepada ponak-ponakannya. Saya pun pastori yang saya tinggal sekarang adalah hadiah, hasil pemberian dari kakak saya. Orangnya sudah tidak ada, tapi perbuatan baiknya masih dikenang sampai detik ini, tidak akan hilang. Ya, perbuatan baik dibawa melampaui lubang kubur. Saya akan menutup saudara dengan sebuah kisah, bukan lagi kesan yang indah, namun kesan yang kudus. Ini cerita yang sungguh terjadi, dikisahkan di Inggris. Ada satu keluarga, ayah ibu dengan 2 anak laki-laki, tinggal di sebuah desa. Tiap hari ayah dan ibu berdoa bersama dengan 2 anaknya. Di ruang depan, ayah duduk di kursi yang besar sambil membaca Alkitab. Dan selesai membaca Alkitab, berdoa bersama ibu dengan 2 anaknya. Tiba saatnya 2 anaknya ini menjadi besar, mereka harus pergi ke luar negeri untuk sekolah, untuk kuliah. Berangkatlah mereka ke Amerika. Kuliah di Amerika, mereka menikah, mempunyai keluarga, dan mereka menetap di Amerika. Cuman sayang, akhirnya mereka berdua meninggalkan Tuhan. Namun ketika orang tua mereka sudah meninggal, mereka berkata, mari kita kembali pulang ke Inggris. Kita akan jual rumah orang tua kami. Mereka berdua, ada kakak dan adik, setuju pergi pulang ke kampung halaman mereka. Dan ketika mereka tiba di rumah orang tua mereka, kakak beradik duduk di kursi di ruang depan. Ketika kakak adik ini duduk di kursi di mana biasa ayah duduk dan ibu duduk, tiba-tiba mereka merasakan satu kenangan yang kudus. Mereka merasakan hadirat Allah ada. Dan langsung saudara, kedua kakak beradik itu berlutut dan mereka berdoa. Mereka menangis, mereka minta ampun kepada Tuhan. Dan mereka menyerahkan hidupnya kembali kepada Tuhan. Dan ketika mereka selesai berdoa, mereka bangkit berdiri. Dan satu terhadap yang lain berkata, saya rasa rumah ini mempunyai kenangan yang luar biasa, yang indah dan yang kudus. Kita tidak akan menjualnya ya. Dan mereka menyetujui, kakak dan adik setuju tidak jadi dijual. Karena rumah itu, ruangan itu mempunyai kenangan yang kudus. Mereka berkata, kami akan biarkan rumah ini menjadi rumah untuk kami beristirahat. Puji Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Jadikanlah hidup kami berkat ya Tuhan bagi orang lain. Bila kami boleh meninggalkan kesan yang indah, bahkan kesan yang kudus bagi anak cucu kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku, Kau yang mendulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Ya Tuhan,
saat umat-Mu meninggalkan ruangan ini, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.